Dekadensi moral meningkat. Ya. Data kerusakan remaja, 62,7% remaja SMP tidak perawan. Ini data 2008 loh saya ambil, Bu, Pak. Sekarang berapa? 2000? Bisa jadi dan 21,2% remaja mengaku sudah pernah berhubung. Astagfirullah. 93,7% siswa SMP dan SMA pernah melakukan ciuman. 21,2% remaja SMP mengaku pernah Tahu kan aborsi? Tahu. Dan 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno. Ini diambil dari Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak tahun 2008. Dari kurang lebih 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar. Jakarta, Makassar, Jogja, dan sekitarnya. Oke. Melihat fakta-fakta seperti ini, kira-kira panjenengan sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua anak-anak kita saat ini kira-kira gelisah mboten? Gelisah harusnya. Ketika panjenengan memiliki keimanan, maka harusnya gelisah. Kalau panjenengan tidak gelisah dengan problematika umat saat ini, berarti keimanan panjenengan dipertanyakan. Ya, dipertanyakan. Selanjutnya, ini anak-anak muda, ya, miras dan narkoba. Saya pernah berada di lingkungan teman-teman yang pemakai obat-obatan. Teman-teman saya dulu satu kali minum niku 15 butir. Jadi satu papan niku, tahu toh Bu, Pak? Satu papan niku 15 butir plek masuk. Akhirnya apa? Kayu wong edan, ya. Di sini apa? Kayu ubi apa namanya? Pohon jendal apa? Jendal. Itu diajak ngobrol sama dia. Telepon-teleponan, pakai apa? Pakai sandal jepit. Ya, dia mau turun dari ranjang tempat tidurnya, katanya mau turun dari jurang. Karena apa? Akibat obat-obatan dan seperti ini. Ini terjadi ke anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, terjadi. Kalau ada yang mengatakan, biasa itu, lah ya justru biasa itulah kita rubah menjadi tidak biasa seperti itu gitulah. Ya, lanjut. Nah ini. Pemirsa, seorang mahasiswi di Goa, Sulawesi Selatan tertangkap tangan petugas patroli bermotor saat tengah berbuat mesum di dalam mobil. Dari pengakuan tersangka Nofrizal, ia nekat membunuh kekasihnya akibat terbakar cemburu. Badan Pusat Statistik merilis hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional di Indonesia mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Kekerasan dalam pacaran yang jadi korban wanita, selalu wanita yang jadi korban. Kenapa selalu wanita yang dihinakan? Seandainya ingin menghancurkan peradaban satu bangsa, maka hinakan wanitanya. Tapi seandainya ingin memuliakan suatu bangsa, maka muliakan wanitanya. Satu orang wanita berharga untuk kita semua berada di situ. Betapa besarnya kemuliaan seorang wanita. Seandainya wanita itu sadar betapa Islam sudah memuliakannya. Tapi kenapa sih kita masih ingin pacaran? Ya, kurang lebih seperti itu. Apa tadi kalimatnya? Kalau engkau mau merusak sebuah peradaban, sebuah bangsa, maka haruslah kaum wanitanya. Tapi kalau engkau mau membangkitkan bangsanya, membangkitkan umatnya, cobalah dari wanita. Kenapa saya selalu fokus ke wanitanya? Iya, karena wanita yang selalu menjadi korban. Tidak mungkin yang membekas itu pria, betul? Yang selalu membekas adalah kaum wanitanya, dan selalu dirugikan adalah kaum wanita. Saya pernah cerita waktu itu di daerah Nanggulan, yang 23 tahun masih perawan, masih lajang, belum status pernikahan, akhirnya pendarahan, ternyata apa? Hamil di luar nikah. Akhirnya anak yang dilahirkannya itu dikubur hidup-hidup di samping rumahnya, dan akhirnya si anak tersebut si ibunya pergi melarikan diri keluar kota, dan si cowoknya yang katanya bertanggung jawab, yang katanya pacarnya, hilang, nggak mau bertanggung jawab. Nah, maka wanita, ya, saya ini sayang sama kalian. Sayang karena apa? Karena atas dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, tolong jaga kehormatan kalian ya, Bu, Pak, apalagi yang punya anak-anak cewek nih. Ya, ketika ada cowok yang datang ke rumah panjenengan, sudah pernah saya bilang itu kan? Coba tanyakan, apa yang pertama? Bagaimana sholat subuhnya? Jangankan mau membangun rumah tangga, bangun subuh aja keteteran. Betul enggak? Betul, itu barometer yang pertama. Yang kedua apa? Ngurus masjid mana? Kenapa saya bilang begitu? Iya, jangankan anak jenengan, masyarakat aja, jamaah saja dia urus, apalagi anak panjenengan. Itu dulu Pak Bu, baru nanti tanya kerjaannya apa, gajinya berapa, itu sekian. Tapi yang paling penting adalah agama. Punya mobil mewah, punya harta berlimpah, tapi kalau nggak bisa bangun subuh, nol nilainya. Ya. Maka standar kita ini harus standar sesuai dengan Islam dulu Bapak Ibu sekalian. Bukan standar kebanyakan orang berkata, kebanyakan orang mengucapkan. Oke, saya lanjutkan. Siap lihat videonya? Siap lihat fotonya? Saya agak, astagfirullah. Saya punya koleksi foto seperti ini banyak di laptop Bu. Pak, dapat kiriman dari netizen, dapat kiriman dari orang, dapat ya download sendiri. Ya. Ada yang bilang ini anak haram gitu ya. Betul. Yang haram siapa? Ya mereka itu yang membuatnya haram. Orang tuanya. Perhatikan. Kalau anak itu lahir dari dari suami istri, maka nasabnya akan rusak. Ketika dia wanita, kelak dia akan menikah, bapaknya tidak bisa menjadi walinya. Kalaupun dipaksakan, maka orang tuanya akan berdosa. Bu, Pak, ini berita penting. Panjenengan kalau hadir ke bank, berangkat ke bank, buka rekening itu, pasti di situ ada nama ibu ya, betul? Kenapa bukan nama bapak? Loh, ada yang bisa menjawab? Saya kasih penghapus. Nggak ada. Lagi tipis. Ayo, kenapa? Betul kan? Panjenengan kalau buka rekening, ya toh? Kalau datang ke bank, pasti ada form di situ nama ibu. Betul? Kenapa bukan nama bapak? Karena kasih sayang ibu, gitu ya. Betul? Dilala kok aku ratakon pas kae ngono. Mau tahu jawabannya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tanya ke mereka. Saya kasih jawabannya. Karena itu budaya barat. Kenapa saya bilang itu? Karena di barat sana orang free sex, bebas, nggak tahu bapaknya siapa. Makanya yang dicantumin di situ adalah nama ibunya. Oh. Sadar moten? Iya, karena di sana itu nggak jelas bapaknya siapa. Karena semua satu untuk semua, kayak SCTV itu loh Pak Bu. Satu untuk semua. Maka di Islam nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Makanya kenapa bapak itu boleh lebih dari satu. Enggak, ini saya bicara serius. Bapak itu boleh lebih dari satu. Kalau ibu nggak boleh lebih dari. Karena kenapa? Karena kalau bapaknya itu nanti kan bisa. Nah, karena nggak jelas nanti bapaknya siapa. Kalau misalnya bapak lebih dari satu, jelas bapaknya cuma satu itu. Betul enggak? Kok malah gitu toh? Ini saya nggak mengajarkan tentang ajaran itu Bu ya. Saya cuma menganalogikan saja seperti itu. Ya. Maka panjenengan coba kalau misalnya besok buka rekening ya. Buka rekening BNI, BRI ya. Kalau belum bisa mandiri, tenang, masih ada BRI kok. Ya. Coba jenengan tanya, Bu, Pak, Mas, Mbak, kok formnya ini kok tulisannya kok ibu kandung ya? Kok bukan bapak kandung ya? Coba nanti tanya apa jawaban beliau. Bisa jadi pegawai di sana pun tidak tahu sejarahnya.
Karena itu sejarah atau budaya dari orang-orang Barat. Yang mengandung ibunya. Dua ABG mesum di toilet musola, Bu, Pak. Ya, maka cek musola jenengan ya, Pak. Toiletnya ya, cek. Nah, konangan lagi orangnya. Ya. Tuh. Manusia itu kalau sudah buntu pikirannya, kalau sudah mentok, karena manusia di dunia ini tuh ada dua tipe, Pak, Bu. Ada dua tipe manusia di dunia ini. Pertama, manusia sejati. Yang kedua, manusia jadian. Apa maksudnya? Ya, coba perhatikan baik-baik. Nanti saya ini masuk kategori sejati atau jadi-jadian. Manusia sejati itu manusia yang dipimpin dengan akalnya. Apakah manusia sejati ini nggak punya hawa nafsu? Punya hawa nafsu, tapi hawa nafsunya tunduk dengan akalnya. Yang kedua, manusia jadi-jadian. Apa itu manusia jadi-jadian? Manusia yang dipimpin dengan hawa nafsunya. Apakah dia nggak punya akal? Punya, tapi akalnya tunduk dengan hawa nafsunya. Maka cek panjenengan pribadi, apakah sudah menjadi manusia sejati atau apakah sudah menjadi manusia sejati atau masih menjadi manusia jadi-jadian. Nah, ya, hawa nafsu. Ini kita konteksnya beda, Pak, bukan nafsu makan ya, hawa nafsu. Saya luruskan. Ya, akhirnya apa? Ya, bisa juga tawuran dan balapan liar. Ya, saya punya teman dulu, saya juga berkecimpung dulu di balapan liar. Jadi balapan liar ini ceritanya teman saya punya pacar. Ya, dia balapan liar dan taruhannya adalah apa? Pacarnya itu. Hei, mau nggak jadi taruhan seperti itu? Dan banyak wanita yang senang seperti itu jadinya. Miris ya, miris sekali. TikTok negatif, ya kan? Dan game online. Ini sudah pernah saya sampaikan ya waktu itu ya? Belum ya? Belum ya? Ini namanya Iwan Setiawan. Ada namanya Iwan di sini? Nggak berangkat ya? Alhamdulillah. Ya, namanya Iwan Setiawan. Dia terkena gangguan jiwa akibat kecanduan main Mobile Legend. Setiap harinya tangannya selalu bergetar-getar seperti ini, seolah-olah dia bermain Mobile Legend. Bukan berzikir ya. Ini kerusakan generasi kita saat ini. Ini sudah pernah ya? Belum juga. Oh, iya po. Belum ya? Oh, belum sampai itu serinya. Tuh. Wis rasa akeh-akeh ya. Engkau bawa bapaknya malah ketagihan, ya? Tahu nggak ini, Bu, terjadi di mana? Di pengajian. Pengajian apa? Maulid Nabi. Contoh misalnya, ya, Masjid Al-Amin sedang mengadakan Maulid Nabi, ya. Kita sambut. Ini tarian apa? Tarian TikTok. Kan nggak asik ya. Biasanya itu kalau Maulid Nabi itu apa? Tentang murotal Quran, tentang hadroan, betul?
Tapi ini terjadi seperti ini. Dan ini sudah merasuk dan merusak yang namanya Islam. Ya, ini ada MC-nya, ini ada panggungnya, ini ada jamaahnya. Nah, ini ada penarinya. Begitu ditanya sama panitianya, kenapa kok seperti ini? Apa jawab panitianya? Iya Ustadz, opening, pembuka acara sebelum Maulid Nabi. Pantas nggak kira-kira? Pantas dibubarki. Wah, idola yang salah. Halo Mbak, kaum plastik saya bilang ini, karena operasi plastik mereka. Ada sebuah kejadian di Jakarta, seorang suami istri, istrinya cinta banget sama boyband ini. Ya, suatu ketika suaminya bilang, istriku, mbok yo biasa-biasa saja sama mereka itu, nggak usah berlebihan. Ya, soalnya kamu tuh seringnya nonton itu terus, beli tiket itu terus, hati-hati nanti akan bisa berefek buruk kepada dirimu. Apa kata istrinya? Suamiku, emang kamu Tuhan ngatur-ngatur aku? Coba, bisa sampai seperti itu. Dan standarnya bukan standar baik buruk, bukan halal haram, tapi standarnya sudah perilaku dari sang idola yang salah. Ini terjadi karena remaja kita, Bu. Ini sudah pernah ya? Belum ya? Belum ya? Nah, ini. Ya. Beli tiket jutaan rupiah, nonton idolanya 5 juta, 2 juta, dikecup kening pipinya itu tuh. Bagaimana mereka merusak kehidupan kaum muslimah, karena mereka mengerti tidak peradaban itu rusak kecuali dimulai bagaimana mereka merusak kaum wanita. Makanya disinilah kita paham kenapa Islam menambahkan urusan wanita di dalam syariatnya begitu detail, begitu lengkap dan begitu akut. Karena sesungguhnya Islam mengerti betul di mana kepentingan itu adalah dimiliki setiap orang yang memiliki wanita-wanita salihah ketika ada di sekitarnya. Nah, tidak perlu kan kita kagum sama kehidupan wanita itu, tidak usah kagum. Romantis, bawa bunga, itu bukan romantis. Romantis itu ketika seorang laki-laki membangunkan istrinya ketika sholat. Kalau tidak bangun diguyur air, itu romantis. Itu sholat berduaan, nah itulah romantis. Ya, gitu ya. Lagi-lagi beliau mengatakan apa? Kalaulah mau merusak suatu peradaban, merusak sebuah generasi, maka rusaklah wanitanya. Makanya saya selalu fokus ke wanita. Loh, jaga baik-baik diri kalian ya. Ketika ada cowok yang mau datangi, halo mbak, yuk pacaran sama aku, langkai dulu bapakku. Serius? Kalau dia bisa, nah, berarti dia masih main-main. Tapi kalau oke, saya siap datang ke rumah bapakmu untuk melamar dirimu. Nah, itu berarti dia lelaki sejati. Tapi kalau masih yang jemputnya depan gang itu loh Bu, nggak berani datang ke rumah itu loh Bu. Hati-hati ya, hati-hati. Ini kayak tau kena semua ini kantem. Ya, dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Allah melarang kita untuk apa? Membinasakan diri kita. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Artinya apa? Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Allah melarang kita untuk menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Ya, kita bekerja sehari-hari tadi itu loh Bu. Ya, kita hanya mikirkan uang, mikir dunia saja, maka kita akan apa? Binasa juga. Dan Allah melarang kita untuk membinasakan diri kita sendiri. Karena hidup itu singkat. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, saya semua pergi menghadap ilahi, dunia yang kau cari. Ya, maka hati-hati kita ini akan pergi meninggalkan dunia ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita fokus. Kita akan ngebahas kita ini hidup di dunia ini untuk apa sih? Ya kan, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Manusia bangun tidur ya kan hanya aktivitas seperti ini ya, Pak Bu, betul ya? Saya cepat saja ya. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang lain ya. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa gigi, sarapan, yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja, akhirnya bermain, setelah bermain tidur lagi, betul? Biasanya seperti itu kan anak-anak kita. Seperti itu kan kita juga biasanya. Kalau kita biasanya kalau mamanya ya kalau habis
ngeliwat, habis jangan, habis meme, habis ya ngerumpi lah gitu ya. Ada teras 3x3, wis duduk di situ ngobrol ya gitu Ibu ya. Tidak ya. Apa bedanya dengan ini? Ini apa Bu? Anak ayam itu apa? Anak sapi itu apa? Anak kucing itu? Anak kambing? Anak munyuk? Ngawur iki. Masa aku diuneki anak munyuk? Pak, saya nggak terima, Pak. Saya awal-awal datang dari Makassar tuh nggak terima saya. Ya kan, kalau di Jawa kan gitu ya. Anak sapi apa? Pedet. Ki bahasa apa tuh ki? Begitu saya tanya, wah ki anak munyuk apa? Kowe. Saya sampai hampir gelut loh Bu sama teman saya itu. Serius, ternyata kowe ya. Angel ya. Ya, ayam juga bisa mandi, ya. Ayam juga bisa sarapan. Ayam juga bisa sekolah dan ayam juga bisa bermain. Akhirnya apa? Dia ngantuk, akhirnya bisa tidur lagi. Ya. Lalu berapakah waktu yang kita habiskan untuk rutinitas seperti ini? Nah, padahal manusia itu tujuan diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Yang sering selalu saya bilang apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan apa? Agar mengabdi atau beribadah kepadaku. Ya, jadi apapun aktivitas panjenengan Bu, Pak, ya, ketika niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mengabdi kepada Allah, insya Allah akan bernilai pahala selama niat dan caranya benar, ya. Maka Islam sedetail, sekompleks itu untuk mengatur yang namanya kehidupan kita, Bapak sekalian. Ya, bagaimana Anda memandang diri Anda? Apakah sudah menjadi Abdullah? Apakah sudah menjadi hamba Allah atau belum? Halo, sudah belum? Belum ya? Nah, barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, niscaya dia akan disibukkan dengan apa? Dengan keburukan. Itu sudah hukum, Bapak sekalian. Ya. Maka keseharian panjenengan usahakan keseharian menyibukkan dalam hal-hal kebaikan. Karena kalau tidak, pasti nanti setan akan mengajak dalam hal keburukan. Nah, agar menjadi Abdullah yang baik, ya 3 pilar penting agar menjadi Abdullah. Yang pertama, M. Yang kedua, S. Yang ketiga, Q. Pak Takmir, pengurus Takmir, ini perhatikan baik-baik. Kalau bisa programnya diinstal di Masjid Al-Amin Menguri ini ya. Yang M pertama apa? Ayo, bisa tebak? Ketika kita mau menjadi hambanya Allah sejati, maka pilar pertama yang harus kita yakini adalah apa? Masjid. Ya, yang kita sudah bahas pertemuan sebelum itu loh Bu, ya. Bosnya perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan sejauh apapun masjidnya, tetapi hatinya dekat dengan masjid, pasti dia akan sampai. Begitu sebaliknya, sedekat apapun masjidnya, tapi hatinya jauh dari masjid, pasti tidak akan pernah sampai. Maka ketika kita ingin menjadi Abdullah, hamba yang baik, hamba yang sejati, maka coba cek interaksi kita dengan masjid terlebih dahulu. Ya, dengan apa? Sholat berjamaah. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng sembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng sembahyang. Nabi Yusuf ganteng,
dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Siti Fatimah, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Salli wa sallim ditabuh hadrah Pak. Masya Allah ya, luar biasa ya, kaya, ganteng, cantik. Ada namanya Fatimah di sini? Nggak ada. Ada Bu Fatimah? Ada. Oh, Masya Allah, Siti Fatimah. Saya nanti dimarah Pak Mujiono. Masya Allah ya. Bu, Pak, perhatikan kalau haji di sana semua pakai pakaian apa? Ihram. Warnanya apa? Putih. Mau dia PNS, mau dia petani, mau dia pedagang, semua sama. Apa yang membedakan mereka semua? Ketakwaannya kepada Allah. Jadi sosial, strata sosial, masalah harta, masalah kehidupan itu bukan menjadi standar bosnya. Itu Allah menilai.